Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter berhasil mengalahkan Genoa dengan skor 4-0 di Giuseppe Meazza pada giornata pertama Serie A musim 2021-2022 Sabtu tadi malam waktu Indonesia Barat. Inter unggul 2-0 di babak pertama lewat Milan Skriniar dan Hakan Çalhanoğlu. Di babak kedua, Inter menambah 2 gol lewat Arturo Vidal dan Edin Dzeko. Hasil ini membuat Inter menempati posisi puncak klasemen Serie A dengan 3 poin, sementara Genoa berada di posisi juru kunci. Hakan Çalhanoğlu layak dinobatkan sebagai pemain terbaik alias man of the match dalam laga Inter Milan versus Genoa tadi malam. Hakan Çalhanoğlu bermain sebagai starter dalam pertandingan melawan Genoa. Dia tampil sangat mengesankan dalam pertandingan ini. Çalhanoğlu berperan pada gol pertama Inter yang dicetak Milan Skriniar pada menit ke-6. Umpan sepak pojoknya diselesaikan menjadi gol. 8 menit berselang giliran Çalhanoğlu yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia menjebol gawang Genoa lewat tendangan keras dari luar kotak penalti. Bagi Çalhanoğlu, itu adalah golnya yang perdana bersama Inter di Serie A. Setelah gelandang timnas Turki tersebut pindah ke Inter dari AC Milan pada musim panas ini. Huskort pun memberikan rating 8,8 untuk Çalhanoğlu. Nilai itu paling tinggi di antara pemain lainnya dalam pertandingan ini. Selain Çalhanoğlu, Edin Dzeko juga tampil impresif saat melawan Genoa. Dia membuat 1 gol dan 1 assist. Dzeko menggantikan Romelu Lukaku di lini depan. Dia memberikan assist untuk gol kedua Inter yang dicetak Çalhanoğlu. Dzeko kemudian turut menyumbangkan gol untuk Inter dalam laga ini. Dia mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-87. Mantan pemain AS Roma ini membobol gawang Genoa dengan sundulan. Gol Dzeko ini sekaligus memastikan kemenangan Inter 4-0 atas Genoa. Selain dua debutan Dzeko dan Çalhanoğlu, pelatih Simone juga pantas mendapat pujian. Pelatih Italia itu punya tugas yang berat di Inter Milan. Dia dituntut untuk meneruskan kesuksesan Antonio Conte. Namun sebelum memulai musim, Inzaghi ternyata harus kehilangan Romelu Lukaku dan Achraf Hakimi. Tanpa kehadiran keduanya, kekuatan Inter diprediksi akan melemah. Namun Inzaghi berhasil membuktikan dirinya sebagai pelatih jempolan di lapangan. Kemenangan atas Genoa pada laga pembuka menjadi salah satu buktinya. Inzaghi usai laga mengaku tak terlalu terkejut timnya bakal tampil apik di laga pembuka Serie A. Ia sudah yakin Inter punya kapasitas untuk melakukan hal tersebut sejak pertama kali memimpin latihan si ular pada 8 Juli lalu. Mantan pelatih Lazio ini mengungkap bahwa kemenangan atas Genoa menjadi start yang sangat ideal untuk mengarungi musim ini. Apalagi performa apik ini mampu dipertontonkan Inter di laga kandang yang dihadiri para fans. Saya cukup yakin tim akan melakukannya dengan baik karena saya telah melihat mereka bekerja dengan antusias dan lapar sejak 8 Juli. Bersemangat untuk mempelajari konsep baru, ujar Simone Inzaghi dikutip dari Football Italia. Kami tidak bisa meminta start yang lebih baik dari ini, terutama karena ini dilakukan di depan para fans kami di stadion, jelasnya. Direktur olahraga Lazio, Iglitare, telah mengungkapkan bahwa penyerang Joaquin Korea telah memutuskan untuk pindah ke Inter di musim panas ini.
Saat diwawancarai oleh Sky Sport jelang pertandingan pembuka Lazio di musim 2021-2022 melawan Empoli, Iglitare menjelaskan bahwa penyerang Argentina itu ingin meninggalkan Bianco Celesti musim panas ini dan Inter adalah tujuan favoritnya. Korea ingin meninggalkan Lazio, ada kemungkinan pindah ke Inter. Mari kita lihat dalam beberapa jam ke depan. Tetapi bagi kami, dia adalah pemain penting, ungkap Tare seperti yang dilansir Gianluca di Marzio.com. Ada juga minat lain dari Everton pada Korea, tetapi sang pemain lebih tertarik pindah ke Inter dan sudah merasa betah bermain di Serie A Italia. Peluang Korea ke Inter kembali menguat setelah cedera serius yang diderita oleh Marcus Thuram, membuatnya Inter berpikir ulang untuk mengontrak pemain Prancis ini. Thuram menderita cedera serius saat pertandingan antara Borussia Mönchengladbach melawan Bayer Leverkusen kemarin pada 21 Agustus 2021. Thuram tertatih-tatih keluar lapangan karena kesakitan di babak pertama, dan ia dikabarkan mengalami kerusakan ligamen di lutut kanannya yang merupakan cedera parah yang mungkin membuat Inter beralih ke target lain. Terkait situasi sang pemain, pelatih Borussia Mönchengladbach Adi Hatter mengatakan bahwa ia ingin mempertahankan Marcus Thuram di skuadnya terlepas dari kondisinya saat ini. CEO Inter Milan BP Marotta telah mengklarifikasi bahwa kepindahan Romelu Lukaku ke Chelsea sebenarnya adalah atas kehendak dirinya sendiri. Berbeda dengan Lautaro Martinez yang memang berniat untuk bertahan di klub. Dalam sebuah wawancara dengan DAZN, jelang laga pembuka Serie A musim 2021-2022 antara Inter Milan melawan Genoa, Marotta mengungkapkan bahwa Lautaro Martinez siap menaikkan kontrak baru dengan Inter. Lautaro adalah salah satu pemain yang secara eksplisit meminta untuk bertahan bersama kami, meski telah mendapat tawaran menggiurkan dari klub lain. Kami bangga dengan hal itu, ada keinginan besar dari dirinya untuk terus berkembang. Dia ingin membuktikan dirinya sebagai juara dan kami yakin dia bisa melakukannya, ujar Marotta. BP Marotta kemudian mengungkapkan kalau Lukaku sendiri yang meminta dijual ke Chelsea. Tentu saja ada beberapa kepergian terutama Lukaku dan hanya sedikit yang bisa dilakukan klub ketika seorang pemain datang kepada Anda dengan permintaan eksplisit untuk dijual, lanjut Marotta. La Gazzetta dello Sport berbicara mengenai situasi kontrak dua penggawa Inter asal Kroasia yakni Marcelo Brozovic dan Ivan Perisic yang kontraknya sama-sama berakhir pada 30 Juni 2022 mendatang. Berbicara Brozovic, pihak klub ingin mempertahankan gelandang 28 tahun ini. Pihak klub siap duduk bernegosiasi dengan keinginan memperpanjang kontraknya. Brozovic adalah komponen penting di lini tengah Inter dan musim lalu cukup berjasa dalam keberhasilan tim memenangi Scudetto. Tengah berada dalam usia yang matang membuat perannya akan dibutuhkan dan menjadi aset berharga untuk beberapa musim ke depan. Tentu untuk mewujudkan kontrak baru ini pihak klub perlu melakukan pengorbanan secara finansial, menaikkan gajinya dari angka 3,5 juta euro yang ia kantongi saat ini untuk bisa mempertahankan sang pemain. Inter cukup diuntungkan dengan keinginan sang pemain yang juga ingin bertahan. Namun pihak klub perlu bergegas karena Brozovic memiliki peminat dari luar Italia. Karena hal ini, pihak klub perlu untuk bergegas. Beda halnya dengan Brozovic, situasi perpanjangan kontrak Ivan Perisic perlu mendapat perhatian lebih. Sayap 32 tahun ini saat ini mengantongi gaji yang tergolong tinggi, yaitu 5 juta euro per musim, yang membuat ada peluang dirinya akan dilepas dengan status bebas transfer di akhir musim nanti. Namun situasi bisa saja berubah andai Perisic ingin bertahan dan siap untuk menurunkan gajinya, sebuah skenario yang sulit terwujud untuk saat ini.
Sang pemain sendiri baru saja melewati laga perdana yang positif dan kembali membuktikan jika dirinya bisa diandalkan dalam skema Simone Inzaghi.